Pada video ini saya akan berbagi informasi mengenai Node.js. Simak videonya sampai selesai untuk memahami Node.js dan bagaimana implementasinya dalam pembuatan suatu aplikasi backend. Oke teman-teman, sekarang kita membahas mengenai modul scope. Apa itu yang dimaksud dengan modul scope? Mungkin kalau saya jelaskan ya, mungkin agak sedikit membingungkan, akan lebih mudah jika langsung dipraktekkan apa yang dimaksud dengan modul scope. Jadi Node.js itu mengimplementasikan modul scope. Saya akan praktekkan dulu apa itu modul scope. Oke, nanti akan baru kita simpulkan. Kita kembali ke editor kita. Oke, kita sudah punya script yang tadi ya. Boleh kita hapus atau juga boleh kita komen ya. Kalau saya lebih suka di komen, mungkin nanti bisa dipakai lagi. Artinya tidak dijalankan ya kalau di komen. Oke, sekarang saya mau coba tambahkan dua buah file. Yang pertama adalah batman.js ya, karena saya suka superhero ya. Yang kedua adalah superman gitu ya, .js tuh. Lalu kita ke batman.js nya, saya bikin const variable ya, superhero sama dengan Batman ya. Lalu saya console.log maksudnya. Oke, superhero nya saya console log. Oke, kalau sudah saya copy semuanya, saya paste di Superman, tinggal diganti Batman nya diganti jadi Superman, gitu aja. Oke, yang lainnya sama persis, hanya nilainya aja beda. Yang pertama Batman, yang kedua Superman, sedangkan yang lainnya sama. Nah, saya mau coba load ya dua-dua file itu menggunakan require ya, require yang pertama Batman ya, slash ya, Batman. Yang kedua Superman, kita copy aja ke bawah, Superman gitu ya, Superman. Oke, lalu kita coba save dan kita coba jalankan. Kita clear dulu aja, coba jalankan. Oke, muncul ya Batman, yang kedua Superman, baris duanya. Nah, di sini saya mau tunjukin teman-teman. Jadi di dalam Batman dan Superman ini kan ada variabel superhero ya, sama persis ya, di Superman juga superhero juga, tapi dua-duanya saya load di dalam satu file. Nah, dengan yang namanya konsep modul scope, maka Node.js tidak menghasilkan error ya, walaupun ada dua variabel yang sama persis dan dua-duanya konstanta. Oke, jadi tidak menghasilkan error. Jadi dua-duanya itu dianggap valid gitu ya. Yang pertama Batman dan kedua Superman, sesuai dengan urutannya ya. Yang pertama saya load adalah Batman, yang kedua adalah Superman gitu. Itu maksudnya teman-teman dari modul scope itu. Artinya Node.js itu membungkus, ketika dijalankan dia akan membungkus modul ini menjadi seperti bentuk ini gitu. Jadi membungkus, dia punya areanya sendiri-sendiri, punya lingkupnya sendiri-sendiri. Oke, saya mau bikin satu contoh lagi. Kali ini satu file aja. Saya kasih nama iifa ya, JS. Oke, lalu saya mau ketik bentuknya sama yang kayak tadi ya, sama seperti standarnya iifa. Hanya di dalamnya saya langsung kasih variabel seperti yang tadi, superhero sama dengan Batman.
ini, lalu saya tampilkan dengan console log isi superhero. Nah, di sini saya kasih kurung buka kurung tutup ya. Jadi bentuknya seperti ini function pertama, lalu function kedua ya, tinggal diganti aja Batman-nya diganti jadi Superman kan gitu ya, yang lainnya sama gitu ya. Di sini kita menggunakan dua variabel yang sama tapi di dalam lingkup function yang berbeda gitu. Nah, di sini coba kita load ya, kita load IIFA gitu ya. Apa yang terjadi? Saya coba jalankan lagi. Oops, sorry. Oh, ada kesalahan di baris 6. Oh, ada semikolon ya. Oke. Sorry. Oke. Jadi sudah ya. Jadi kita perlu semikolon di sini. Karena standarnya begitu ya. Di sini juga. Oke. Standarnya begitu. Jadi kita sudah mempraktekkan bagaimana modul scope ini diadaptasi atau diimplementasikan oleh Node.js. Jadi walaupun ada dua variabel yang sama digunakan dan value-nya berbeda ya, tapi kalau dia diletakkan di dalam lingkup atau modul scope ya, function ya yang berbeda, maka dia akan dianggap variabel yang berbeda. Jadi di sini ditunjukkan tidak menghasilkan error ya. Gitu, teman-teman. Konsep dari modul scope. Oke, kita balik lagi. Ada catatan tambahan. Ya, sebelum sebuah modul dijalankan, Node.js akan membungkus atau mewrap ya. Bahasa Inggrisnya wrap dengan function wrapper yang berfungsi sebagai modul scope. Lalu modul scope ini juga akan menghindari dari konflik antar variabel dan fungsi. Jadi seperti yang tadi kita praktekkan, modul scope ini gunanya akan menghindari dari konflik antar variabel dan fungsi. Gitu, teman-teman. Sekarang kita akan membahas mengenai modul caching. Modul caching ini adalah satu konsep ya yang diimplementasikan di Node.js, yang ada di dalam Node.js yang mungkin tidak ada di tempat lain. Oke. Ini merupakan fitur yang cukup unik ya yang ada di dalam Node.js. Jadi Node.js itu memiliki fitur modul caching ya, di mana jika ada pemanggilan modul yang sama dengan require ya, dengan sintaks require, maka value yang disimpan terakhir kali itu akan disimpan ya, di dalam memori atau cache ya. Sehingga ketika pemanggilan modul itu berikutnya, itu value dari variabel terakhir itu sama dengan value dari pemanggilan sebelumnya gitu ya. Mungkin teman-teman masih belum paham ya. Kemarin kita coba kita demokan, kita praktekkan gimana sih konsep dari modul caching ini. Yuk kita ke editor kita. Oke, kita coba bikin. Kita tutup dulu yang tadi. Saya mau coba buat satu file lagi namanya superhero ya, super-hero.js. Oke. Lalu saya mau coba buat satu kelas ya, kelas superhero ya. Lalu saya bikin constructor ya. Lalu saya bikin this.name sama dengan name. Oke. Defaultnya. Lalu saya bikin satu metode auto function ya, bisa bilang.
kita return this dot name. Tuh. Lalu saya bikin lagi satu function. Ya. Untuk ngeset name-nya. Di sini this name sama dengan name. Lalu di luar dari kelasnya saya export ya. Module.export sama dengan new superhero. Lalu saya definisikan nilai defaultnya. Saya kasih Batman. Saya ketikkan Batman ya. Oke. Lalu saya akan ke index. Ya, saya akan ke index. Oke, yang tadi kita komen aja. Saya ketik const superhero. Hero sama dengan require ya gitu. Yang tadi filenya superhero. Oke, karena dalam satu direktori yang sama maka kita pakai titik slash. Oke, lalu saya coba ketik console. Saya mau tampilin console log dari superhero get name. Jadi saya akses function get name-nya di dalam kelas superhero-nya ya. Itu. Ya. Lalu setelah saya tampilkan, saya mau set name-nya. Ya, saya jadikan Superman. Tadi kan nilai default-nya adalah Batman. Nah, sekarang saya set ya superhero-nya. Saya set name-nya jadi Superman. Saya rubah ya nilai default-nya jadi Superman. Lalu saya console log lagi. Log ya superhero get name. Oke. Gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini kita jalankan dulu ya. Kita save. Kita coba jalankan. Kita clear dulu deh. Index. Oke. Seperti ekspektasi kita ya. Jadi pertama ketika kita get name ya, yang keluar adalah Batman karena kita sudah tentukan nilai default dari name-nya adalah Batman ya di sini. Ketika diekspor sudah kita langsung tentukan Batman. Berarti di get name ini sudah kita langsung bisa ambil nilai value-nya. Oke, yaitu Batman. Lalu yang kedua, superhero-nya kita set name-nya menjadi Superman. Lalu kita tampilkan get name-nya menjadi Superman. Oke. Nah, lalu saya akan tambahkan nih. Saya akan coba instansiate ya superhero. Jadi kelasnya saya coba inisialisasi lagi ke variabel lain ya. Superhero lagi sama. Oke, tapi saya tampung di variabel yang berbeda. Tuh, sorry. Ya, yang ini superhero, yang ini superhero. Nah, di sini saya coba ya. Oke. Nah, di sini saya coba tampilkan nilai default dari kelas yang saya inisialisasi di sini ya, yang saya instansiate di sini. Ya,
Kalau teman-teman menebak bahwa ini adalah Batman karena nilai defaultnya adalah Batman, ya mari kita coba buktikan ya apakah betul Batman. Ternyata setelah kita tampilkan, yang pertama Batman, yang kedua Superman, yang ketiga tetap Superman, walaupun ini variabelnya berbeda. Inilah yang disebut hasil dari modul caching ya tadi ya. Jadi walaupun kita menginstansiate kelas ya, kelas yang sama ke variabel yang berbeda, dan kita menampilkan, kita mau ambil value dari variabel baru tersebut ya, ternyata value tersebut sudah tersimpan dengan value terakhir yang di set ke kelas tersebut. Itulah yang disebut dengan sistem dari modul caching ya, konsepnya modul caching di situ. Ya teman-teman bisa pahami di sini. Mungkin kalau di tempat lain ya, Batman, Superman, pasti di sini akan Batman lagi karena kita mendefinisikan ini baru ya, menginstansiatnya baru di sini karena nilai defaultnya Batman gitu. Nah di Node.js ini tidak ya. Ini keunikan, salah satu keunikan dari Node.js. Nah, bagaimana kalau kita mau supaya ini tetap Batman, artinya fresh. Setiap kali kita mau ambil nilai, pasti nilainya akan fresh gitu. Tidak mengambil nilai terakhirnya. Bagaimana caranya? Teman-teman bisa ke kelas superhero yang kita export bukan nilai defaultnya, bukan dari instansiatnya, tapi kita export kelasnya. Oke, kelasnya yang kita export, bukan instansiatnya. Oke. Nah, kita balik lagi ke file index.js. Superhero, require superhero. Oke. Batman. Oke. Di sini kita bisa ketik ya. Cons Batman sama dengan new superhero. Superhero Batman. Oke. Oke. Nilai defaultnya kita tentukan di sini ya. Lalu kita konsol log. Batman. Get name. Oke. Nah, sekarang kita set name-nya. Oke. Misalkan gini. Batman. Kita set name-nya ya. Set name-nya sebetulnya Batman itu adalah Bruce Wayne ya. Kita Bruce Wayne. Oke. Nah, oke. Sekarang kita konsol. Oke. Batman get name-nya lagi. Oke. Jadi yang pertama seharusnya dia akan menampilkan Batman. Yang kedua harusnya menampilkan Bruce Wayne gitu. Lalu Superman kita bisa cons Superman sama dengan new superhero. Kita masukkan di sini nilainya adalah Superman. Ya. Oke. Lalu di sini akan console log kita tampilkan ya, Superman get name. Oke. Kalau sudah, kita coba ya jalankan. Ini satu aja ya.
Oke, kita jalankan. Oke, sorry di sini ada salah. Dah, sorry. Oke, selesai. Kita coba jalankan. Oke, ini seperti yang kita harapkan ya. Jadi yang pertama adalah yang kita ekspor adalah kelasnya. Oke, kita tidak membuat nilai defaultnya di dalam kelasnya. Nah, kita setting nilai defaultnya ketika setelah kita load ya, kita import. Oke, setelah kita buat satu instance dari kelas, maka kita definisikan di sana nilai defaultnya. Di sini Batman ya. Lalu kita tampilkan get name, tampilnya adalah Batman. Lalu kita set name Bruce Wayne, maka tampilnya adalah Bruce Wayne. Ketika kita coba bikin instan lagi dari kelasnya dan kita masukkan nilainya Superman, maka ketika kita get name maka akan muncul Superman ya, bukan Batman. Oke, bukan Bruce Wayne ya. Kalau yang tadi mungkin ini akan menilai Bruce Wayne karena yang kita ekspor adalah instansnya. Tapi di sini sudah kita perbaiki, yang kita ekspor adalah kelasnya. Gitu teman-teman konsep dari modul caching ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar import dan export. Di sesi sebelumnya kita sudah belajar mengenai import dan export menggunakan satu function yang kita ekspor ya, dengan menggunakan sintaks modul export. Lalu bagaimana kalau kita punya beberapa function yang mau kita ekspor? Oke, kita bisa menggunakan sintaks modul dan export juga, hanya kita tinggal sebutkan aja function-function yang mau kita ekspor di dalam kurung kurawal ya. Kita akan coba praktek ya. Nanti kita akan buat file contoh matematika atau math.js. Lalu kita akan membuat dua fungsi matematika, penjumlahan dan pengurangan. Lalu nanti kita akan ekspor dua fungsi penjumlahan dan pengurangan itu di math.js-nya. Lalu kita import ya dari index.js, lalu kita coba panggil fungsinya matematikanya. Lalu kita akan coba tampilkan hasilnya di terminal. Oke, langsung aja teman-teman kita ke editornya. Yang pertama saya akan coba buat satu file namanya math.js ya, matematika ya. Oke, saya mau buat dua function. Yang pertama untuk penjumlahan yaitu atau add ya. Parameternya a, b, a dan b. Lalu dalamnya saya langsung return ya, a plus b. Oke. Lalu saya mau bikin function yang kedua, subtract ya, koma b juga sama. Lalu saya langsung return a dikurang b. Oke. Ini. Nah, di sini yang berbeda ya, teman-teman. Kalau di waktu yang lalu kita cuman satu function aja yang kita ekspor. Sekarang kita punya dua function yang mau kita ekspor dua-duanya ya. Kita bisa menuliskannya begini. Oke, yang pertama adalah nama variabelnya. Misalkan variabelnya add juga. Lalu nama functionnya. Nah, kita pisahkan pakai koma. Nah, kita ekspor variabel kedua yaitu subtract ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi tinggal disebutin aja fungsinya, kalau lebih dari satu pakai koma aja pemisahnya. Oke, lalu kita coba import dari file index.js ya. Seperti biasa kita menggunakan require ya. Kita tampung dulu di satu variabel math require
Oke, karena dia ada di satu direktori yang sama, maka tinggal gini aja. Oke, tambah JS juga boleh. Lalu kita bisa tampilkan langsung ya hasilnya. Aku pakai console.log. Lalu kita ketikkan nama fungsinya add. Misalkan di sini 4 tambah 5 ya. Lalu di sini subtract ya. Subtract itu pengurangan ya. Misalkan 7 4 gitu ya. Oke, coba kita jalankan hasilnya seperti apa. Not spasi index.js ya, kita tampilkan. Oke, hasilnya untuk penjumlahan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Lalu untuk pengurangan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Oke, jadi kita sudah berhasil ya teman-teman untuk belajar bagaimana kita mengekspor lebih dari satu function ya, atau fungsi menggunakan modul exports ya. Kita tinggal ketikkan semua nama fungsinya lalu dipisahkan dengan koma aja. Lalu ada aturan main kalau di Node.js, kalau nama variabel dan nama fungsinya sama, kita bisa menyingkatnya dengan nama fungsinya langsung ya. Ya, sama artinya nama variabelnya dan nama fungsinya sama nama fungsinya. Gitu artinya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung singkat, hanya tinggal ketik nama fungsinya aja gitu. Oke, kita coba save, kita jalankan lagi ya. Oke, bisa ya teman-teman. Jadi simple banget, tinggal pakai modul exports, lalu ketikkan semuanya nama fungsi yang mau kita ekspor, dipisahkan dengan koma, lalu tinggal kita import seperti biasa menggunakan require, lalu tinggal kita panggil nama fungsinya. Kita sudah berhasil untuk mengekspor dua function. Lalu saya akan coba berikan contoh alternatif caranya ya. Misalkan teman-teman nggak mau pakai cara ini, bisa juga ada cara lain, yaitu langsung di bagian sininya teman-teman. Jadi langsung di sini diketikkan modul export, modul exports, lalu add gitu. Sini juga modul exports ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa developer yang menggunakan cara ini ya. Ini juga bisa, jadi setiap fungsinya langsung di modul export gini. Coba kita coba teman-teman, sudah saya save ya, sama aja ya, sama aja hasilnya. Lalu di bagian indeksnya, kalau teman-teman mau tampung dulu di satu variabel, misalkan cons ya, misalkan teman-teman mau simpan di variabel tertentu ya, misalkan add gitu ya, sama dengan math add gitu ya. Lalu ada lagi cons subtract sama dengan math subtract. Oke. Lalu di bagian pemanggilannya teman-teman mau langsung begini, langsung variabelnya aja. Hasilnya bagaimana? Ya, sama teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa tampung dulu di satu variabel ya. Misalkan di sini fungsinya ditampung di satu variabel. Nah, di Node.js ada aturan main juga. Jadi kalau nama variabel dan juga nama fungsinya sama ya, bisa disingkat teman-teman. Caranya begini. Caranya add, subtract ya. Yang di sininya hanya nama modulnya aja ya.
Nah, nanti di sini tidak perlu lagi. Ya, jadi di sini ada konstanta, lalu kurung kurawal, lalu nama variabel, subtract, ya. Lalu ini nama modulnya, nama variabel di sini. Gitu. Jadi kita tidak perlu membuat beberapa variabel terpisah gitu. Kita bisa satukan dengan kurung kurawal. Ya, syaratnya hanya nama variabel dan nama fungsinya sama, ya. Gini teman-teman. Jadi bisa disingkat juga. Bagaimana? Kalau kita save, kita coba jalankan. Oke, sama, nggak ada error ya. Jadi ini beberapa variasi dari import dan export. Teman-teman bisa pilih mana yang paling nyaman menurut teman-teman. Ya, kalau saya sih lebih suka cara pertama yang di bagian sini. Saya tulis modul exports ya. Lalu saya sebutkan nama function-functionnya. Tapi kalau teman-teman suka yang begini, silakan aja. Oke. Baik teman-teman, jika teman-teman menyukai video ini, silakan dukung channel ini dengan klik like dan share video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih.